Kopi memang punya rasa yang nikmat, dan seakan menjadi teman setia setiap pagi. Tapi, apakah Anda tahu bahwa meskipun kopi punya banyak manfaat, bagi lansia, kopi juga bisa membawa beberapa efek samping yang perlu diwaspadai? Sebelum kita lanjut, mari kita ingat, kopi itu memang menyegarkan dan bisa membantu kita tetap terjaga. Tetapi bagi lansia, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk terus menikmati secangkir kopi setiap hari. Jadi, buat kalian yang peduli dengan kesehatan lansia, atau mungkin Anda sendiri seorang lansia yang suka minum kopi, tonton video ini sampai habis, karena kami akan membahas 5 efek samping kopi bagi lansia yang harus Anda ketahui. Sebelum kita mulai, pastikan untuk klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang berguna dengan Anda, jadi jangan lupa untuk subscribe dan dukung kami terus. 1. Gangguan tidur. Kopi mengandung kafein, yang merupakan stimulan yang sangat populer di kalangan banyak orang. Efek kafein ini dapat meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kita tetap terjaga, bahkan di saat kita seharusnya tidur. Namun, pada lansia, efek ini bisa berbahaya, terutama karena mereka cenderung lebih sensitif terhadap perubahan pola tidur. Sebagian besar lansia sudah mengalami gangguan tidur, seperti insomnia atau kualitas tidur yang buruk. Kafein bisa memperburuk masalah tidur ini, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau terlalu dekat dengan waktu tidur. Kopi yang dikonsumsi di sore atau malam hari dapat mengganggu siklus tidur alami tubuh, mengurangi jumlah tidur yang berkualitas, dan memperburuk gejala kelelahan serta kecemasan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan kemungkinan terjaga di tengah malam, yang tentu saja akan berdampak buruk bagi lansia yang membutuhkan tidur yang cukup untuk pemulihan tubuh. Tidur yang tidak cukup dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan kognitif, penurunan daya tahan tubuh, dan peningkatan risiko penyakit jantung. Oleh karena itu, jika Anda atau orang tua Anda sering menikmati kopi, ada baiknya untuk memantau jumlah kafein yang dikonsumsi dan menghindari kopi di sore atau malam hari. 2. Peningkatan tekanan darah. Kopi juga bisa berpengaruh pada peningkatan tekanan darah. Efek ini terutama terlihat pada mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau sudah menderita hipertensi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kafein dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara. Ini mungkin bukan masalah besar bagi sebagian orang muda, namun bagi lansia, peningkatan tekanan darah ini bisa sangat berbahaya. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau masalah kardiovaskular lainnya, konsumsi kopi secara berlebihan bisa memperburuk kondisi mereka. Peningkatan tekanan darah yang berkelanjutan dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke, penyakit jantung, atau masalah pembuluh darah lainnya. Jika orang tua Anda memiliki hipertensi atau masalah jantung, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai berapa banyak kopi yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu, beberapa lansia juga mungkin menggunakan obat penurun tekanan darah. Mengkombinasikan obat dengan kafein bisa menyebabkan interaksi yang tidak diinginkan, yang mungkin mengurangi efektivitas obat-obatan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk memantau asupan kafein mereka dan melakukan konsultasi medis jika diperlukan. 3. Dehidrasi. Mungkin sebagian besar dari kita tidak tahu bahwa kopi bisa menyebabkan dehidrasi. Kopi memiliki sifat diuretik, yang berarti dapat meningkatkan produksi urin dan menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Bagi banyak orang muda, ini mungkin tidak terlalu masalah, karena tubuh mereka lebih mudah mengatasi kekurangan cairan.
Namun, bagi lansia, dehidrasi bisa menjadi masalah serius. Dehidrasi dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan pada lansia, seperti kebingungan, kelelahan, bahkan penurunan fungsi ginjal dan peningkatan risiko infeksi saluran kemih. Lansia juga lebih rentan terhadap dehidrasi karena tubuh mereka cenderung kehilangan kemampuan untuk mempertahankan cairan dengan baik seiring bertambahnya usia. Jadi, jika lansia mengonsumsi kopi dalam jumlah banyak tanpa cukup memperhatikan asupan cairan lain, seperti air putih, mereka bisa berisiko mengalami dehidrasi. Penting bagi lansia untuk tetap memperhatikan keseimbangan cairan tubuh, terutama jika mereka minum kopi setiap hari. Pastikan mereka mengonsumsi air putih yang cukup untuk mengimbangi efek diuretik dari kopi. 4. Masalah pencernaan. Bagi sebagian orang, kopi bisa menjadi pemicu masalah pencernaan, seperti peningkatan asam lambung. Ini adalah salah satu efek samping yang sering dilupakan, padahal bagi lansia, masalah pencernaan ini bisa sangat mengganggu. Kopi yang bersifat asam dapat memperburuk gejala MAG, refluks asam, dan bahkan menyebabkan perut kembung atau rasa perih di perut. Lansia yang memiliki riwayat penyakit MAG atau gangguan pencernaan lainnya harus berhati-hati dengan konsumsi kopi mereka. Kafein dapat merangsang produksi asam lambung yang berlebihan, yang bisa menyebabkan rasa terbakar di dada, atau bahkan memperburuk tukak lambung. Bagi lansia yang sudah memiliki masalah pencernaan, kopi bisa menjadi pemicu gejala yang lebih buruk. Mereka mungkin merasa tidak nyaman setelah meminum kopi, dan jika dibiarkan terus-menerus, ini dapat menyebabkan masalah pencernaan yang lebih serius. Bagi lansia yang ingin tetap menikmati kopi, mereka bisa memilih kopi dengan kadar asam yang lebih rendah, atau mencoba kopi tanpa kafein, yang lebih ramah bagi pencernaan mereka. 5. Meningkatkan kecemasan dan kegelisahan. Salah satu efek samping paling umum dari kopi adalah peningkatan kecemasan dan kegelisahan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah dengan kecemasan. Kafein bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat, yang bisa meningkatkan detak jantung dan membuat tubuh merasa terjaga lebih lama. Bagi lansia yang cenderung lebih rentan terhadap gangguan kecemasan, konsumsi kopi bisa memperburuk perasaan gelisah atau cemas. Lansia seringkali mengalami perasaan cemas terkait masalah kesehatan, kehilangan orang yang mereka cintai, atau perasaan kesepian. Jika kopi dikonsumsi dalam jumlah besar, kafein dapat memperburuk kondisi kecemasan ini, membuat lansia merasa lebih terjaga atau bahkan panik. Dalam beberapa kasus, kafein dapat memperburuk gangguan tidur atau menyebabkan peningkatan kecemasan, yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan mental lansia. Jika lansia memiliki riwayat kecemasan atau gangguan mood lainnya, mungkin lebih baik untuk mengurangi konsumsi kopi mereka atau menggantinya dengan alternatif yang lebih menenangkan, seperti teh herbal atau kopi decaf. Jadi, itu dia 5 efek samping kopi yang perlu Anda ketahui, terutama jika Anda atau orang terdekat Anda adalah lansia. Meskipun kopi memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kewaspadaan dan memberikan energi tambahan, kopi juga bisa memiliki efek samping yang cukup besar, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Penting untuk memantau asupan kopi, terutama bagi lansia yang sudah memiliki masalah kesehatan tertentu. Selalu ingat, jika Anda merasa bahwa kopi memberi dampak buruk pada kesehatan Anda atau orang tua Anda, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran yang lebih tepat mengenai konsumsi kopi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami, dan kami akan terus berbagi informasi yang berguna untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga informasi yang kami bagikan bisa membantu Anda atau orang terdekat Anda untuk lebih bijak dalam menikmati secangkir kopi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat.